Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nurfina Sufiranta dengan nomor UKG 202100272403. Mahasiswa guru tertentu tahap 5 tahun 2025. Program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Manado. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 28 Kendari dengan materi penjumlahan bilangan caca sampai 1000. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membeli 2 pensil di toko dan diberi lagi 3 pensil oleh temannya. Bagaimana kita bisa tahu jumlah semuanya? Jumlah. Bagaimana? Betul atau tidak? Betul. Ada yang bisa ditambahkan? Kalau Andi membeli 2 pensil dan diberi lagi 3 pensil, jadi totalnya ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Oke, bagus. Jadi sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melakukan
operasi penjumlahan bilangan cacat sampai 1000 dengan cepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan penjumlahan bilangan cacat. Nah, di sini kalian bisa lihat situasi nyata yang mengandung penjumlahan. Di TK sedang apa kira-kira ini? Sedang apa? Tradisional. Ini adalah anak-anak yang sedang belajar. Baik, yang selanjutnya ini gambar apa? Anak yang sedang belajar. Di mana? Ini Oke, yang terakhir. Gambar anak bersama ibunya sedang melakukan aktivitas belanja di supermarket. Ya, penjumlahan bilangan cacat. Penjumlahan bilangan cacat melibatkan penambahan nilai tepat, satuan, puluhan, dan ratusan. Perhatikan contoh penjumlahan berikut. 345 tambah 123. Contohnya yang pertama di langkah 1. Susun bilangan dengan menempatkan bilangan ratusan lurus dengan ratusan, puluhan lurus dengan puluhan, dan satuan lurus dengan satuan. Bisa dilihat contohnya di sini? Bisa. Nah, di sini angka apa? 345 ditambah dengan 123. Ya. Oke, kita lanjut langkah kedua. Jumlahkan bilangan satuan dengan satuan pada contoh 4
Jadi jawabannya oke, kita tepuk tangan semuanya. Kita lanjut ya ke pertanyaan ke 5. Hasil dari 780 dikurang 435 adalah A 305, B 365, C 355, dan D 862. Oke, yang bisa jawab dari pertanyaan ini. Oke, silakan lebih depan. Beri tepuk tangan dulu semuanya. Oke, jadi jawabannya 1205. Jadi jawabannya ya D. Ya, akan membagikan kelompok. Nah, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, dan di sini
Putri.
tadi kalian lihat ya. Jadi kesimpulannya itu cara menjumlahkan bilangan yaitu satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, dan ratusan dijumlahkan dengan ratusan. Oke, sekarang ada yang bisa membuat kesimpulan yang disampaikan, coba di kelompok 1. 1, 2, 3. Satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, dan seterusnya. Oke, sekarang kita ulangi untuk di kelompok 2. Bagaimana cara menjumlahkan satuan dengan satuan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, Ratusan dijumlahkan dengan ratusan, dan seterusnya. Oke, kelompok 3. Satuan dijumlahkan Dengan satuan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, dan seterusnya. Oke, kelompok 4 coba. Puluhan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, dan seterusnya. Dan seterusnya. Oke, sekarang semuanya ikut. Jadi kesimpulannya itu adalah satuan dijumlahkan 1, 2, 3. Satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, dan seterusnya. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah ada yang kalian rasa sulit? Bagaimana kerja sama kalian dalam kelompok? Apakah ada masalah? Oke, jadi guru ini memberikan pesan moral dari materi yang telah kita pelajari, yaitu setelah kita belajar materi penjumlahan, kita bisa mengambil pesan moral bahwa penjumlahan bukan hanya tentang angka, tapi tentang bagaimana kita bisa menggabungkan hal-hal baik dalam hidup untuk mencapai hasil yang lebih besar. Penjumlahan mengajarkan kita tentang kerjasama, kesabaran, dan ketelitian. Ketika kita menjumlahkan angka, kita harus teliti dan sabar untuk mendapatkan hasil yang akurat. Begitu juga dalam kehidupan. Ketika kita bekerja sama dengan orang lain dan melakukan sesuatu dengan teliti, kita bisa mencapai hasil yang lebih baik. Jadi, mari kita aplikasikan prinsip penjumlahan dalam hidup dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menggabungkan hal-hal baik dan melakukan sesuatu dengan teliti dan